Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali pada hari ini, Rabu 31 Mei 2023. Saudara-saudaraku, kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan kita merasakan kebahagiaan dan penuh damai sejahtera. Saudara-saudaraku, hari ini kita kembali dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lebih dalam lagi untuk dapat mendengar firman Allah. Mari saudara-saudaraku, kita persiapkan hati dan kita boleh satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, hari ini kami boleh datang kepadamu, kami menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memelihara, membimbing, menuntun kami, untuk kami boleh mengenal pribadi-Mu, kami melakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, urapi setiap kami lebih lagi, berikan pengertian, kekuatan untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu. Ini kami Bapa, kami percaya Roh Kudus yang senantiasa mengajar kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Tidak Ada Yang Tersembunyi. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeskiel 8 ayat 5 sampai dengan 12. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara, gerbang mezbah dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan di bawahnya aku ke pintu pelataran, aku melihat, sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang yang lain menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaazanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca bagian dari firman Tuhan hari ini. Di dalam pasal 8, Yeskiel menyatakan bahwa kedaulatan Allah membawa dia untuk dapat melihat pengalaman spiritual yang sangat mempesona. Nabi mengalami dan menikmati kunjungan Allah dan mengangkutnya ke Yerusalem. Tentu saja hal ini merupakan penglihatan saat Yeskiel sungguh-sungguh berdoa di Babel, tempat dia ditawan bersama dengan umat Yehuda lainnya.
Allah membawa Yeskiel menyaksikan berbagai kekejian yang dilakukan oleh umat Yahudi yang masih tertinggal di Yerusalem saat Yerusalem dan Bait Allah belum dihancurkan. Allah menyatakan di dalam pasal ini bahwa Dia akan menjauh dari Bait Allah karena perbuatan kekejian yang dilakukan oleh orang Yahudi. Saudara-saudaraku, meskipun mereka sudah dibuang ke Babel, tetapi mereka masih saja mempraktekkan penyembahan berhala. Saudara-saudara, umat Allah di dalam perjanjian lama sangat mudah jatuh dalam dosa perjanjian lama, dalam dosa penyembahan berhala. Gereja juga sebagai umat Allah di dalam perjanjian baru sangat mudah kompromi dengan dunia dan meninggalkan ajaran-ajaran firman Tuhan dengan perkembangan pemikiran dari umat Allah. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang pertama, kita harus berani menegakkan dan mengutamakan keadilan sebagai landasan utama di dalam memimpin dan menegakkan kebenaran. Seperti Nabi Yeskiel dapat memahami bahwa tidak dapat memisahkan dirinya dari kebenaran. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, baiklah kita berusaha memperjuangkan hak-hak rakyat, menegakkan hukum dan keadilan di mana kita berada. Yang kedua, kita merenungkan bagaimana kita harus berani menghadapi dan menentang ketidakadilan dan kejahatan. Dengan demikian, kita tidak akan pernah mundur dan kita akan menghadapi serta menentang ketidakadilan dan kejahatan, dan kita berhadapan dengan para pemimpin yang kuat dan berkuasa. Demikianlah saudara-saudaraku, kita berani menunjukkan keberanian dan integritas yang tinggi di dalam mengemban tugas sebagai pemimpin. Yang ketiga, kita menunjukkan dedikasi kita, kesetiaan kita terhadap Allah. Nabi Yeskiel berpegang teguh dan percaya bahwa Allah adalah sumber dari segala keadilan dan kebenaran, dan Dia selalu berusaha untuk mengikuti kehendak-Nya dan menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Saudara-saudaraku, Allah melihat semuanya, dan seluruh penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel menjadi bukti. Meskipun mereka telah berdosa, Allah memberikan pengharapan kepada umat-Nya untuk bertobat dan menyatakan janji, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu." Demikian kita juga, saudara-saudaraku, Allah menghadapi kehancuran dan pemberontakan dosa kita dengan kasih-Nya yang amat besar. Dan Dia boleh mati di kayu salib untuk membayar lunas setiap dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak hanya memberi kita awal yang baru, tetapi juga Allah bekerja di dalam diri kita untuk mengubah hati kita saat kita mengikut-Nya. Allah kita adalah Allah yang baik. Ketika kita terhilang dan sepertinya bersembunyi di dalam dosa, Allah mendekat kepada kita melalui Yesus Kristus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan. Dan melalui penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel, membuktikan bahwa Allah Maha mengetahui dan Allah melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh tua-tua Israel, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan melihat dengan jelas setiap detil perbuatan kita. Namun dalam setiap kesalahan, Ia tetap menunjukkan kehebatan kasih-Nya. Pukulan dan hajaran Allah dilakukan untuk membawa kita kembali kepada pelukan-Nya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, pelanggaran kami.
kami masih tinggal di dalam dosa dan masih ada yang belum kami selesaikan di hadapan Tuhan. Kami senantiasa melakukan hal-hal dengan tersembunyi yang seakan-akan Tuhan tidak melihat kami. Ampuni kami, Roh Kudus, berkaryalah di dalam kami. Kami rindu kemuliaan-Mu nyata di dalam kami. Biar kami membangun komitmen kami di hadapan Tuhan untuk berjuang hidup kudus dan kami tinggal di dalam janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, sertai kami sepanjang hari ini. Berkati aktivitas kami Tuhan. Kami rindu nama-Mu dipermuliakan melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. God bless you all.